Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Sylviana, semester 3A Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan mereview hasil simpulan seminar pada pertemuan ke-15 yang ditugaskan oleh Bapak Dedi Mulyadi SHMH beserta dosen asistennya, yaitu Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Dalam seminar ini berjudul Tokoh Nasional yang dibawakan oleh Dr. Haji Syarifuddin Hasan MMMBA. Dialog kebangsaan, yaitu Indonesia masih ada dalam masalah COVID-19 dan banyak dampak yang dimunculkan oleh pandemi ini. Dari sisi ekonomi, ada perkiraan meningkat 4-8% dalam ekonomi Indonesia. 4 strategi yang dilakukan SBY, yaitu pertumbuhan yang menyentuh semua pihak baik di pusat maupun daerah, ekonomi yang berpihak pada pengangguran, ekonomi yang selalu berpihak pada kemiskinan, pertumbuhan yang selalu mendorong kepada pemeliharaan lingkungan. Salah satu pendorong penaikan ekonomi yaitu ekspor. Ketika Indonesia mengekspor produk, maka akan menaik ekonomi Indonesia. Undang-Undang 1945 menyatakan ekonomi Indonesia dibangun berdasarkan UMKM Indonesia. Konstitusi dibuat di amandemen dan ditetapkan oleh MPR dan tidak ada yang bisa mengesahkannya selain MPR. Pemilu legislatif, parlemen resort adalah batas suara minimal partai kursi politik dalam pemilihan umum untuk ikut dalam perolehan pemilihan presiden. Presiden resort adalah ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai politik dalam satu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden. Contoh dari parlemen resort yaitu partai PKB dalam setiap pemilu pemilihan legislatif dapil, yaitu tinggi seperti 100k suara partai, 200k dengan caleg-caleg lain, bisa 400k jika dihitung pasti lolos di DPR, karena harus nunggu di nasional di daerah-daerah lain. Jika secara nasional 3,05%, maka tidak akan lolos. Rencananya di tahun 2002 akan bertambah hingga 4%. Jika tidak mencapai seperti itu, maka suaranya akan hangus. Contoh presiden resort yaitu pasal 6A Undang-Undang 1945, presiden dan wakil presiden diusulkan partai untuk didiamkan kepada presiden dan wakil presiden. Undang-undang ditetapkan 20% kursi DPR, 5% kursi suara nasional. 4 pilar MPR yaitu Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bikameral merupakan istilah sistem perwakilan yang terdiri dari 2 kamar atau chambers. Di Indonesia dikenal dengan istilah DPR RI dan DPD RI yang bertujuan untuk mencapai pemerintah yang baik serta tercapainya check and balance antara lembaga negara, khususnya lembaga legislatif. Indonesia bisa termasuk dalam menganut sistem 2 kamar secara konstitusi. Iya, tetapi dalam kursi tanggung jawabnya tidak. Setiap undang-undang harus melewati 2 kamar, yaitu kamar DPR dan kamar DPD. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.